Apa sih perkara yang paling banyak menyebabkan wanita itu dimasukkan neraka? Yang paling banyak memasukkan wanita di dalam neraka ketika mereka tidak bersyukur kepada suaminya. Ketika suaminya melakukan kesalahan, kekurangan, setelah suaminya melakukan banyak kebaikan, lalu tiba-tiba suaminya kepleset dalam satu kesalahan, cepatnya seorang wanita itu berkata kepada suaminya, "Mali araka minka khairun qattun." Kenapa saya menjumpai kamu tidak ada baiknya sama sekali? Perkataan lisan itu yang diucapkan wanita itulah yang kata Rasulullah, itu loh perkataan mengkufuri kebaikan suami yang diucapkan dengan lisannya, yang menyebabkan banyak wanita berada di dalam neraka walaupun mereka beriman dan melaksanakan sholat ketika kufur kepada kenikmatan suaminya dan itu diucapkan dengan lisannya. Ibu dapat suami rewel, sabar. Bapak dapat istri rewel, sabar. Ini rahasia Pak, jangan sampaikan di luar ya, enggak datang Pak. Rumus menghadapi perempuan cerewet, sabar. Kalau istri ngomel, ngamuk-ngamuk, enggak usah diajak ngomong, diam saja Pak. Kalau istri ngaram, marah, diam. Karena biarpun dijelaskan enggak masuk di akal mereka. Apalagi kalau dia sudah bilang pokoknya, sudah enggak usah ajak ngomong itu. Perempuan kadangkala sudah dijelaskan nomor 1, muncul pertanyaan 2. Dijelaskan yang 2, muncul yang 3. Lebih diam, kalau perlu makan obat tidur, selesai. Ini ibu-ibu ada salah suaminya ditahu 1 kali, itu aja terus diulas. Bertengkar lagi 2 tahun yang akan, itu lagi dia ulas. Bertengkar 4 tahun, itu lagi dia ulas-ulas terus. Padahal sudah dijelaskan. Maka rumus menghadapi perempuan, sabar, diam. Kenapa wanita itu dikasih oleh Allah dengan fitrah banyak bicara? Karena dialah yang mendidik putra-putrinya ketika dia memiliki putra dan putri. Coba kalau ibu sedikit bicara, anaknya tidak bisa komunikasi. Tapi karena ibunya itu pandai bicara, sesuatu yang tidak penting aja diceritakan ke anaknya, disitulah kemudian pikiran anak kita itu luas, itu bisa tahu apa saja. Coba kalau kemudian yang menjadi ibu itu bapak, mungkin anak kita tidak bisa komunikasi bagus itu. Karena apa? Karena bapak pulang ke rumah itu diem, ngeliatin handphone, letakkan remote, letakkan lagi. Kan laki-laki gitu, ya atau tidak? Bohong berpahala, jujur juga berpahala, jadi nggak masalah. Bohongnya seorang suami untuk menyenangkan hati istri itu berpahala. Maka jenengan jangan ragu bilang sama istri Anda, kaulah wanita tercantik di dunia. Bohong. Tapi berpahala. Nanti dia akan bilang ala gombal. Tapi sebenarnya hatinya senang. Itu wanita itu sulit dipahami. Jenengan dimarahi. Satu saat jenengan bikin kecewa banget terus dia marah. Sampai dia nyuruh kita keluar dari rumah terus pintunya dibanting. Berat gitu. Pergi sana. Apa yang kita lakukan? Jangan pergi. Itu tuh dia ada di balik pintu, nunggu pintu diketuk lagi. Tapi nanti kalau Anda ngetuk, dia akan bilang, apa ngetuk-ngetuk? Tapi kalau jenengan pergi beneran, sedihnya nggak hilang-hilang. Nah, itulah susahnya mengelola hati wanita. Hati-hati anak muda.